kalau kita ngomong ya bubarkan Mahkamah Agung ya yang pasti jalannya dekret presiden ya. Nah, untuk mengeluarkan dekret presiden ini dalam hal ini TNI ya, Panglima TNI dan Menteri Pertahanan ini harus benar-benar firm mendukung tindakan Presiden Joko Widodo itu untuk memulihkan kesehatan dunia peradilan bangsa ini. Ya, karena sarangnya itu kan ada di sana. Kalau yang selama ini kita bicarakan itu ya, kalau ikan busuk itu kan dari atasnya tuh dimulai itu kan, kebusukannya itu. Ya, potong kepalanya. Halo Sobat Uta, ketemu lagi dalam program Uta Bicara. Dan kali ini di Uta Bicara kita akan ngomong mengenai masalah hukum yang memang carut marut dan masih banyak PR yang harus dikerjakan untuk memperbaiki hukum di negeri kita. Untuk itu kita akan bicara dengan Ketua Dewan Pembina Yayasan UTA 45 Jakarta, Bapak Rudi Narasorno. Dan apa kabar Pak Rudi? Baik Pak Rudi. Harus baik. Iya, Pak Rudi, kemarin kan Presiden, lalu juga ada Pak Erick Thohir itu datang ke Malang namun tidak menemui korban Kanjuruhan, padahal korban Kanjuruhan berusaha bertemu dan dihadang oleh aparat. Pak Rudi melihat hal itu bagaimana? Padahal kan di situ ada Pak Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI ya, harusnya bisa membawa Presiden untuk bertemu dengan keluarga korban. Kamu mau saya bicara apa? Jadi gini ya, kalau masalah Kanjuruhan kemarin dalam rangka kunjungan Presiden ke Malang ya, kalau nggak salah tuh ke Turen ya, itu melihat pabrik senjata atau khususnya tuh pabrik besi lah itu kalau nggak salah ya di Turen itu ya, Pindad punya itu. Memang ada kejadian yang menarik di sana pada saat ada keluarga korban Kanjuruhan yang ingin mengadukan persoalannya kepada Bapak Presiden Joko Widodo di sana ya, karena hukuman kepada para pelaku itu yang dianggap tidak mewakili keadilan di Indonesia lagi. Ya, padahal korbannya kan sampai banyak yang meninggal dunia di sana, ratusan ya. Ya ini memang problematik dari tumpukan peristiwa 5 tahun terakhir pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo ya. Banyak sekali privilege yang dalam tanda kutip itu mengganggu sistem keadilan di Indonesia ya. Privilege yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dan pengadilan di sini, yaitu tidak adanya atau kurang adanya pengawasan atau mungkin sangat lemahnya pengawasan di sana. Adanya negara dalam negara di sistem peradilan Indonesia di Mahkamah Agung kali ini ya. Jadi mereka seperti bersembunyi di balik independensi pengadilan itu kan. Ya, padahal pengadilan itu kan satu yang harusnya dapat diejawantahkan menjadi sebuah output dari keadilan kepada anak bangsa Indonesia. Ya. Jadi di sini memang ada satu kelemahan dan tidak dapatnya masyarakat atau keluarga korban Kanjuruhan itu bertemu dengan Presiden Joko Widodo, yaitu karena adanya arogansi dari oknum-oknum di aparat penegak hukum di wilayah sana yang merasa mungkin saya yang menjaga, saya yang harus begini begitu, dengan tanpa memperhatikan sistem keadilan dan kemaslahatan keadilan untuk rakyat Indonesia ya. Tapi di situ kan Pak Joko Widodo sudah langsung yang saya tahu, yang saya dengar ya, dan saya itu baca beritanya, Pak Joko Widodo itu sebagai presiden langsung memerintahkan kepada Erick Thohir untuk menyelesaikan apa yang akan diadukan oleh keluarga korban Kanjuruhan ya. Sebenarnya ini satu pukulan buat kepolisian ya, dalam hal ini Kapolri, bahwa
adanya dalam tanda kutip itu, kenapa tidak Kapolri yang dipanggil atau diundang atau apapun oleh Pak Presiden untuk ditanyakan, kan? Kenapa prosesnya bisa seperti ini, kenapa begini, kenapa keadilan kok seperti ini yang adanya sekarang ini, kan? Ya. Tapi justru Pak Erick Thohir yang diminta untuk menyelesaikan kasus keadilan. Ini kan bukan kasus sepak bola ini, kan? Ini kasus keadilan yang harusnya tidak ada hubungan dengan Pak Erick Thohir. Tapi karena mungkin kepercayaan Pak Joko Widodo itu, Presiden Joko Widodo kepada seorang Erick Thohir, maka beliaulah yang diperintahkan untuk menjalankan itu. Satu tindakan juga yang sangat memalukan untuk aparat penegak hukum kita, ya. Iya, untuk kasus-kasus hukum juga kan yang lain gitu, untuk banyaknya hakim agung yang ditangkap oleh KPK. Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Saya kalau ditanya masalah hakim-hakim ini, ya, wakil Tuhan, kadang saya cuma pengen ketawa sambil ngerus dada ini, kan, ya, karena kita sebagai dunia pendidikan, sebagai seorang akademisi kan nggak bisa apa-apa kecuali bicara dan bicara, kan. Ya itu aja, ya. Sebenarnya kasus Mahkamah Agung ini, pengadilan dan hakim-hakim ini, kan Pak Mahfud pernah bicara, ya. Kalau saya nggak salah, ya, Pak Mahfud pernah bicara dengan tegas di sana, bubarkan Mahkamah Agung. Secara tegas di sana. Pak Mahfud tuh bicara dengan lantang di sana, kalau untuk kepentingan bangsa ini bubarkan Mahkamah Agung. Ya, karena sarangnya itu kan ada di sana. Kalau yang selama ini kita bicarakan itu, ya, kalau ikan busuk itu kan dari atasnya tuh dimulai itu, kan, kebusukannya itu. Ya, potong kepalanya. Ya, dan saya rasa memang Pak Jokowi, ya, Pak Joko Widodo sebagai seorang presiden harus punya hati untuk melihat ini secara komprehensif. Sebenarnya kenapa sih keadilan Indonesia kok begitu sulit bisa didapatkan untuk masyarakat Indonesia pada umumnya, gitu, ya. Masyarakat bangsa ini terutama yang nggak punya uang, ya, masyarakat biasa, ya. Yang punya uang pun kan harus bertarung. Bukan hanya bertarung masalah uang hari ini, kan, bertarung masalah berani dan takutnya menyuap untuk memenangkan kasus, ditangkap KPK, gitu, kan. Ya, jadi sangat rancu kali ini, kan. Ya. Jadi benar-benar sudah sangat bobrok lah, ya, sangat rusak memang di sini kalau kita bicara. Dan ini harus ada tindakan yang keras seperti, ya, penyakit yang sudah menaun, sudah kronis ini. Ya, Pak Joko Widodo sebagai seorang presiden harus berani mengambil tindakan yang sangat-sangat keras untuk memulihkan, ya, kesehatan negeri ini, kesehatan bangsa ini. Itu sih pendapat saya, ya, dan itu juga kan saya dengar dari Pak Mahfud MD, ya, pernah bicara seperti itu, ya, kalau saya nggak salah. Tapi hari ini sudah semuanya kok tenang-tenang lagi, diem-diem lagi, kan. Tapi inilah politik, ya. Ini politik, jadi kita jangan terperhatikan juga itu, ya. Cuma, ya, karena menyangkut anak bangsa, ya, kita jangan jadi bangsa yang pelupa. Ya, kalau usulan tentang misalnya pembubaran Mahkamah Agung itu sebaiknya lewat apa? Lewat dekret presiden kah, atau kembali lewat DPR untuk mengkaji ulang undang-undangnya, atau seperti apa? Atau lembaga apa lagi yang bisa menggantikan kedudukan MA? Kalau kita ngomong, ya, bubarkan Mahkamah Agung, ya, yang pasti jalannya dekret presiden, ya. Nah, untuk mengeluarkan dekret presiden ini, dalam hal ini TNI, ya, Panglima TNI dan Menteri Pertahanan ini harus benar-benar firm mendukung tindakan Presiden Joko Widodo itu untuk memulihkan kesehatan dunia peradilan bangsa ini, ya. Ya, kalau Panglima TNI dan Menhan juga, saya yakin Pak Prabowo itu orang yang sangat berani dan punya hati, ya. Pak Prabowo itu sangat gentle, ya, dia berani bertindak apa aja untuk bangsa ini, dan itu sudah dilaksanakan, sudah dilakukan dia, ya, untuk rakyat dan bangsa ini. Beliau sudah membuktikan itu semua, ya. Saya rasa, ya, dan saya yakin juga Panglima TNI punya hati dan punya keberanian yang tidak diragukan untuk bisa membackup seorang Presiden Joko Widodo, ya. Karena Pak Jokowi kita nggak usah kita berpikir lagi tentang nasionalisme beliau lah.
Ya, Pak Jokowi itu orang yang sangat nasionalis, orang yang sangat berani, tapi dia juga jujur dia butuh backup. Karena ini kita berbicara tentang sebuah negara ya, konstitusi negara ini. Itu yang harus dipikirkan juga ya. Dan saya rasa itu tindakan-tindakan seperti itu harus mampu dilaksanakan oleh seorang kepala negara ya. Ya, terkait dekret. Dekret ini kan ada presiden buruk. Kalau misalnya kita lihat dikaitkan juga dengan trias politika gitu misalnya, tapi kan ada presiden buruk ketika Gus Dur juga mengeluarkan dekret dan akhirnya malah menjadi alasan untuk menjatuhkan Gus Dur. Nah, ini Bapak melihat kemungkinan itu bagaimana, Pak? Ya, itu yang saya sampaikan ya. Kalau presiden sampai punya kemauan untuk benar-benar punya kemauan baik ya, kayak Gus Dur itu kan apa yang dia jalankan semuanya untuk bangsa ini, 100% untuk bangsa ini. Hampir tidak ada kepentingan pribadi beliau ya, karena beliau sudah selesai dengan kepentingan pribadinya. Ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa dalam pengeluaran dekret ini harus mendapat dukungan penuh dari TNI, ya, dari Panglima TNI dan dalam hal ini juga dari Menteri Pertahanan. Ya. Bagaimana membackup seorang Presiden Joko Widodo untuk memulihkan keadilan dan dunia peradilan untuk bangsa Indonesia. Ya, kalau masalah bicara trias politika ini kan sistem tata negara, sistem pemerintahan, sistem pembagian kekuasaan dalam satu negara agar sebuah negara ini dapat berjalan dengan baik. Ya, di sana ada legislatif sebagai pembuat undang-undang, ada eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, dan ada yudikatif sebagai yang mengadili pelanggar undang-undang. Nah, kalau yudikatif sudah tidak bisa bekerja dengan baik, ya, atau sudah lumpuh dalam menjaga penegakan hukum terhadap pelanggar undang-undang, apalagi yang diharapkan di sini? Kan itu. Pembuatan undang-undang, pelaksanaan undang-undang harus diawasi dengan baik. Itu baru bisa kita sebut adanya sebuah negara. Ya, karena sebuah negara ini terdiri dari yang tadi disebutkan trias politika. Ada pembuat undang-undang, pelaksana undang-undang, dan yang mengadili pelanggar undang-undang. Kan harus lengkap. Kalau satu cacat dia mesti bubarin. Ya, dalam hal ini Mahkamah Agung sebagai benteng keadilan. Kalau bentengnya udah rubuh, dengan tadi kamu sebutkan itu sudah banyak ditangkapnya hakim-hakim agung. Ya, kalau jangankan ditangkapnya banyak hakim agung, ditangkapnya satu hakim agung aja udah satu presiden buruk bahwa Mahkamah Agung udah satu institusi yang tidak bisa lagi kita percaya di sana kan. Kan ini bentengnya rakyat untuk mencari keadilan di sini. Ya. Maka di sini tadi saya sampaikan bahwa Panglima TNI dan Menteri Pertahanan yang saya yakin mereka juga orang yang sangat baik, nasionalis dan punya hati, punya keberanian untuk bangsa ini harus membackup penuh Presiden Joko Widodo apabila memang beliau mempunyai keinginan untuk memperbaiki bangsa ini, bidang hukum ya. Satu yang ingin saya sampaikan di sini supaya kalian tahu ya, penghancuran sebuah bangsa itu sangat mudah. Hancurkan pendidikannya, hancurkan hukumnya, selesai itu bangsa. Ya, nggak punya masa depan lagi dia. Pendidikan itu, kebudayaan itu yang akan membuat bangsa ini tetap eksis ke depan. Kalau pendidikannya dirusak, jangankan kita bicara tentang 2045 ini sebagai Indonesia emas ya. Nah, dalam beberapa wawancara pun sempat diragukan apakah 2045 ini Indonesia masih ada. Ya, kalau dengan carut marutnya dunia pendidikan dan hukum di Indonesia hari ini kan. Kalau hukum kita udah nggak bisa harapin lah. Ya, hukum kita udah nggak bisa kita harapkan. Ya, kalau lembaga seperti MA misalnya dibubarkan gitu, gantinya itu lembaga apa, Pak? Gini loh ya, kita sama-sama ingatkan, jangankan masalah satu institusi negara yang begitu penting, supir bis Damri mogok aja, itu TNI sudah langsung mengeluarkan semua supir-supirnya itu, ya, untuk menggantikan semua supir-supir bis Damri yang ada. Apalagi kalau cuma masalah pengadilan, masalah Mahkamah Agung kan, ada berapa banyak sih? Berapa banyak sih orangnya kan? Berapa banyak orang-orang jago hukum yang ada di TNI?
Berapa banyak dari dunia pendidikan ya yang masih nasionalismenya masih tinggi, yang masih kita bisa pegang integritasnya itu untuk duduk di sana memperbaiki bangsa ini untuk sementara kan, sampai terbentuknya satu kelompok dari pengadil ini yang baru yang kita harapkan bisa benar-benar memberikan keadilan kepada bangsa ini. Ini pengadilan ini kan outputnya harusnya keadilan, kebenaran, ya kan itu. Outcome-nya, kalau ini adalah kan kesejahteraan, itu outcome yang kita harapkan semua. Nah, kalau misalnya outputnya keadilan, outcome-nya kesejahteraan untuk masyarakat bangsa ini, impact-nya itu kita bisa bayangkan pasti akan persatuan itu hal yang pasti kita dapatkan. Pasti itu. Ya, kalau udah adil, sejahtera, persatuan itu buat bangsa ini udah nggak usah kita ragukan itu lagi lah. Ya, karena semua kuncinya itu ada di sana. Ya. Kalau hukumnya udah benar, koruptor untuk bermain pun range-nya udah sangat kecil. Ya, tapi kan sudah juga banyak lembaga-lembaga sipil Pak, untuk pengawasan itu. Misalnya ada ICW, Indonesian Corruption Watch, atau juga ada mungkin yang urusan hukum juga ada gitu kan, ada PPHI atau LBH kan, ada juga yang sipil. Ini apakah pengawasan ini kurang maksimal juga? Kalau penguasanya sudah berubah menjadi otoriter dan diktator, teman-teman di sini juga hanya bisa bacot, bisa nguap, salah sedikit maka bisa masuk pengadilan dan mungkin juga bisa dipenjara kan itu. Karena sistem dari rezim yang bobrok itu ya ujungnya akan otoriter dan diktator. Bagaimana kamu jangan kritik saya loh, kamu kritik saya sikat pasti, kan itu. Nah teman-teman bisa apa? Mereka kan nggak bisa apa-apa. Mereka hanya mengandalkan hati, otak, dan mulutnya untuk berbicara. Semuanya kita tahu semua untuk kepentingan bangsa ini. Ya. Mereka nggak punya kepentingan apa-apa juga kan? Tapi kan kalau nggak didengar mau apa? Kalau dianggap yang menyinggung, laporin. Ini kan kerjasama antara bandit-bandit di kekuasaan. Ya, udah nggak cocok. Oke, kita koordinasi kerjasama, dia penjarakan orang itu. Selesai. Mau apa? Ini kan selalu yang dipakai untuk menakut-nakuti. Dan ini dipakai pada zaman Orde Baru dulu. Bagaimana menakuti rakyat supaya diam, bungkam. Makanya demokrasi mati pada hari itu. Dan ini berjalan hari ini. Ya, bagaimana membungkam demokrasi dengan membungkam dan menakut-nakuti rakyatnya. Itu yang terjadi hari ini. Kalau kepolisian sendiri bagaimana Pak? Bapak melihat untuk ini memperkuat masalah hukum? Kalau di mata saya, kan kepolisian ini bagian dari masalah hukum yang ada pada hari ini. Ya. Itu yang tadi dibahas masalah Kanjuruhan. Kepolisian adalah bagian dari masalah yang ada pada hari ini. Itu nggak bisa dipungkiri dan nggak bisa dihindari. Ya, kalau masalah survei ini itu yang saya sampaikan ya, kamu mau survei yang seperti apa? Ya, kan tinggal bikin aja. Kamu punya duit berapa? Saya punya lembaga survei. Lembaga survei kan butuh dana, iya kan? Walaupun kita nggak bilang semua rata lembaga survei seperti itu. Tapi kita hidup dalam realita aja lah. Kalau pemerintahan yang baik itu tidak masuk dalam ranahnya lembaga survei, enggak. Dengan tindakan, ya, implementasi, kerja aja yang benar. Rakyat akan lihat kok, nggak usah lihat survei-survei itu. Ya, jadi nggak ada guna lah, jangan berpikir tentang begituan. Ya. Kalau di bank polisi nanti masuk ke dalam ranahnya yang tadi dibicara, bagaimana dengan proses keadilan dan Mahkamah Agung semua segala macam ini, nggak usah lah. Ya, karena polisi dalam hal ini kepolisian hari ini adalah bagian dari masalah itu sendiri. Ya tampaknya juga Kapolri Listio Sigit kan dipusingkan dengan banyak sekali kasus di kepolisian, mulai dari Kanjuruhan, lalu juga ada kasus Sambo, kasus Teddy Minahasa, banyak sekali. Nah kalau Bapak ngelihat figur dari Listio Sigit sendiri bagaimana? Saya nggak mau ngomong masalah pribadi lah, ya itu ranahnya
Presiden Joko Widodo itu. Karena kepolisian itu Pak Sigit itu kan Kapolri langsung di bawah Presiden kan. Ya. Nah itu kalau pribadi-pribadi saya nggak mau bicara itu. Ya. Terakhir Pak, selain masalah MA untuk masalah hukum, apalagi untuk yang harus menjadi pembenahan yang harus dilakukan secara cepat? Presiden Joko Widodo tuh punya semuanya. Dia punya semuanya untuk benahi bangsa ini. Cuma memang gebrakannya itu di last minute ya. Di tahun terakhir ini saya nggak tahu apakah masih ada waktu untuk itu, tapi paling nggak sudah dia tunjukkan perubahan-perubahan itu. Ya, untuk bagaimana membenahi A, B, C, D, semua segala macam ya. Untuk memang kita bilang korupsi itu nggak mungkin selesai. Ya kemarin kita lihat Singapura pun ya, dengan korupsinya menteri-menteri semua segala macam. Tapi karena memang sistem mereka sudah baik, ya, begitu terjadi semua segala macam ya. Perdana Menteri Singapura nggak main-main, langsung berhentikan, penjarakan. Walaupun dia menteri, pejabat semua segala macam, nggak ada tunggu sampai peradilan, enggak. Ya, udah ada ini berhentikan. Ada isu copot, terbukti berhentikan, penjarakan. Jadi nggak ada main sistem lama-lama yang ujungnya akan negosiasi. Ini kan negosiasi, ujungnya hukum Indonesia kan negosiasi ini. Apalagi kalau kita ngomong bicara tentang kebijakan politik, udahlah ya kita nggak usah harapin terlalu banyak lah pada hari ini. Oke, baik Pak Rudi, terima kasih atas waktunya Pak. Oke, terima kasih. Ya. Iya, oke Sobat Uta, demikian program Uta Bicara kita kali ini, dan nanti kita akan bicara lagi dengan hal-hal yang lebih seru tentunya dalam program Uta Bicara. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share di media sosial kalian. Bye!